Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Nurmayanti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Tahun angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial dengan menggunakan software. Yang pertama yaitu software Zeliosoft 2 dan yang kedua yaitu software CX Programmer. Namun yang pertama ini saya akan membahas perihal software Zeliosoft 2. Sebelum kita memulai ke program, terdapat sebuah soal yang dimana soalnya itu seperti ini. Di dalam soal itu terdapat dua buah soal, di mana soal yang pertama itu buatlah rangkaian pengendali lampu untuk kasus berikut dengan menggunakan software Zeliosoft. Terdapat 6 lampu, yaitu lampu A, B, C, D, E, dan F yang dipasang berurutan. 2 buah tombol push button, yaitu tombol on dan off, serta 1 buah tombol emergensi. Ketentuan yang pertama yaitu ketika tombol on push button ditekan, maka ke-6 lampu itu akan menyala bergantian, seperti berikut. Lampu A dan B menyala selama 3 detik, lampu A dan B mati selama 2 detik, lampu B dan C menyala selama 3 detik, lampu B dan C mati selama 2 detik. Lampu C dan D menyala selama 3 detik. Lampu C dan D mati selama 2 detik. Lampu D dan E menyala selama 3 detik. Lampu D dan E mati selama 2 detik. Lampu E dan F nyala selama 3 detik. Lampu E dan F mati selama 2 detik. Dan kembali lagi ke lampu awal. Siklus atau putaran tersebut akan berhenti apabila berputar sebanyak 3 kali putaran atau siklus. Ketika tombol on atau push button ditekan lagi, maka ke-6 lampu itu akan menyala bergantian seperti pada poin di atas. Indikator yang kedua yaitu ketika tombol off atau push button ditekan, maka rangkaian tersebut akan menyelesaikan 1 putaran. Terlebih dahulu, baru rangkaian tersebut berhenti. Ketika tombol on push button ditekan lagi, maka ke-6 lampu itu akan menyala bergantian seperti aturan di poin A. Nah, ketentuan yang ketiga yaitu ketika tombol emergensi ditekan, maka seketika itu juga rangkaian langsung berhenti. Setelah tombol emergensi dinormalkan kembali, apabila tombol on push button ditekan lagi, maka ke-6 lampu itu akan menyala bergantian seperti aturan pada poin A. Oke, selanjutnya kita langsung kepada programnya saja. Buat programnya, pertama-tama kita membuka aplikasi Zeliosoft 2. Setelah seperti ini tampilannya, kita memulai dengan mengeklik yang Create New Program. Kita klik, kemudian tampilan akan muncul seperti ini. Setelah itu, kita memilih yang pojok kiri bawah, yang 26 IO with extension, terus kemudian kita pilih yang pertama 224 VDC, kemudian kita next. Kenapa kita memilih itu? Karena kita akan menggunakan PLC Schneider yang tipenya seperti itu. Kemudian kita pilih leader, kemudian kita next. Selanjutnya tampilan akan seperti ini. Nah, setelah
seperti ini adalah tampilan awal dari software Zelio Soft 2. Kemudian yaitu terdapat 3 buah tombol, yaitu 1 buah emergency, tombol on dan tombol off, dan di sini kita beri tanda dulu ya. I1 ini kita namain dengan emergency, I2 ini kita namain dengan on. Maaf, saya salah input. I2 itu tombol on, dan I3 itu kita namain dengan tombol off. Nah, setelah itu kita masukin I1 atau tombol emergency awal. Nah, setelah sudah, selanjutnya kita setting emergency ini dengan normally close. Kenapa normally close? Ya karena kalau misalkan NO itu program tidak akan menyala. Nah, tombol emergency ini kalau misalkan NO tidak akan berfungsi. Kemudian selanjutnya yaitu kita setelah itu kita masukin I2 nya di bagian sini. Setelah itu kita masukin coil dari memori M1 ini ke sini. Setelah itu kita masukin M1 di bawah tombol on, kemudian kita hubungkan semuanya ya, seperti ini. Setelah sudah, selanjutnya yaitu kita memasang tombol off. Nah, sudah kita setting tadi atau beri nama tadi. Nah, terus kita pencet biar namanya kelihatan. Tombol off ini kalau misalnya di tangan ini akan mati selama 1 putaran, maka kita menggunakan memori lagi, memori M2 di bagian ujung. Kemudian kita pasang M2 di bawah tombol off. Kita hubungkan seperti yang yang di atas tadi. Jika sudah, lalu kita hubungkan ke M2 seperti ini. Nah, lalu kita pasang counter M1, selanjutnya M2, kita hubungkan M1 dan M2. Setelah itu kita memasukkan timer 1. Maaf, saya salah pencet timer di ujung. Setelah itu kita pasang timer T2. Setelah itu sampai dengan timer 10. Sampai dengan timer 10 ya teman-teman. Timer 7, timer 8, timer 9, dan juga timer 10. Lalu kita hubungkan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menghubungkannya seperti ini, maka nanti semua timer itu akan menyala secara bersamaan.
Nah, maka dari itu kita harus memasang counter dari timer ini, timer 1. Pasang counter. Terus selanjutnya dihubungkan ya dengan T2 seperti ini. Terus selanjutnya yaitu kita pasang timer T2. Maaf, salah. Kita pasang timer T2. Terus kita pasang timer T3. Setelah itu kita pasang timer T4. Setelah itu kita pasang timer T5. Maaf, saya salah ngambil. Setelah itu kita pasang timer T5. Setelah itu timer T6. Setelah itu timer T7. Setelah itu timer T8. Selanjutnya T9. Dan T10 itu nggak kita masukkan di bagian sini. Nah, untuk timer 10 itu kita masukkan di bagian atas yang terhubung kepada T1. Nah, kita hubungkan di sini. Nah, kondisi itu harus NC karena aliran itu biar masuk dan bisa memutus secara otomatis. Kemudian kita hubungkan timer seperti yang sedang saya lakukan. Hubungkan semua timernya ya, seperti yang sedang saya lakukan. Kita hubungkan T9. Kita hubungkan seperti yang saya lakukan sekarang. Jika sudah, kemudian setelah semua timer sudah terhubung, maka selanjutnya yaitu kita atur timernya. Kita mau berapa lama? Pada soal itu timer pertama itu lampu menyala selama 3 detik. Nah, ini unitnya kita ubah M banding S. Nah, time-nya kita ubah menjadi 3 karena yang pertama 3. Jadi di sini kita ubah 3. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya yaitu ke timer T2-nya. T2-nya itu akan matikan lampu selama 2 detik. Maka di sini kita ganti 2, unitnya itu M banding S. Oke, pencet OK. Nah, selanjutnya T3 kita atur selama 3 detik. Ini M banding S. Ini kok keganti? Oke, T2-nya nggak keganti, maka kita ubah jadi 2. Oke. T4-nya, unitnya ini harus kita ubah dulu ya, baru kita mengganti timer. Timer kita ubah jadi 3. Selama 2 maksud saya. Oke. Terus T5-nya selama 3, unitnya kita ganti jadi M banding S. Time-nya jadi 3. Lalu kita klik OK. T6 M banding S, ini selama 2 detik. Oke. Terus T7-nya selama 3 detik. 3 detik. T8 selama 2 detik.
ini selama 3 detik. Dan ini selama 2 detik. Cek oke. Setelah timer udah diatur, selanjutnya itu kita akan mulai membuat rangkaian untuk membuat lampu. Yang pertama-tama yaitu kita masukkan timer TA di sini. Nah, selanjutnya yaitu kita akan memasukkan coil counter ya guys. Nah, di situ kenapa kita pakai coil atau counter? Karena counter ini akan menghitung banyaknya putaran dari lampu. Nah, putaran yang akan kita laksanakan itu yaitu 3 kali putaran, maka di sini kita ubah menjadi 3. Lalu kita pencet oke. Kemudian kita hubungkan. Setelah 3 putaran itu, lalu tombol on ditekan kembali, maka program itu akan berputar. Selanjutnya yaitu kita menggunakan reset counternya. Itu kita masang coil dari K1. Kemudian kita pasang reset yang pertama. Kemudian kita hubungkan. Karena ini bertujuan agar setelah melakukan putaran, program kan counter itu menghitung, kemudian reset itu akan menghapus putaran tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan M2 di sini untuk tombol off, maka kita akan menggunakan timer TA lagi. Lalu kita hubungkan, lalu kita pasang coil dari C2. Terus kita hubung. Nah, terus itu kita atur sebanyak 1 kali. Oke. Jangan lupa setelah itu kita memasang resetnya. Kemudian kita masukkan C2. Kemudian kita reset C2. Kemudian kita hubungkan. Nah, setelah seperti ini selesai, maka selanjutnya yaitu kita membuat program dari lampunya dengan menggunakan key. Di sini kita satu. Ini kita masukkan sebanyak 6 karena dari soal kita menggunakan 6 lampu. Key 4, key 5, dan juga key 6. Setelah itu kita beri nama dari masing-masing lampu. Lampu pertama itu kita kasih nama seperti pada soal itu, Q1 itu namain lampu A, Q2 itu sebagai lampu B, dan Q3 itu lampu C, Q4 itu lampu D, Q5 itu lampu E, dan Q6 itu lampu F. Setelah itu yaitu kita akan pasang M1 di sini serta kita memasang M2 nya, kemudian kita hubungkan. Setelah itu kita pasang
pasang timer T1, T2, T2 ini kita ubah sebagai normally close, kita hubungkan. Selanjutnya yaitu kita masukkan T1 dan juga T2, dan T2 nya ini kita ubah sebagai normally close juga. Udah kan? Kemudian kita masukkan T3 di bawahnya, timer T4 di bawahnya, kita ubah normally close, kemudian kita hubungkan Q2. Selanjutnya yaitu kita masukin T3 di sini, T4 di sini, lalu T4 di sini, dan T5 di sini. Ini kita masing-masing kita hubung normally close, kita ubah sebagai normally close ya masing-masing, terus kita hubungkan. Nah di sini kurang ke bawah ya, jadi kita turunin terlebih dahulu ya, karena jaraknya terlalu berdekatan. Jadi kita hapus saja di sini. Jadi di sini kita hapus saja ya teman-teman. Kemudian dari ketiga ini baru kita turunkan, dan namanya juga kita turunkan. Setelah itu kita hubungkan. Nah kemudian kita kasih Q4 di sini, terus Q5 di sini, Q6 nya di sini. Dah. Setelah itu kita beri nama lagi sebagai lampu D, kita beri nama lagi sebagai lampu E, dan juga kita beri nama lagi lampu F. Selanjutnya yaitu kita melanjutkan dengan menambahkan T4 pada di sini, T5 di sini, T6 di sini, T7 di sini. Ternyata salah, ternyata di situ harusnya T5. Mohon maaf ya guys, kesalahan input. Dan selanjutnya itu T6 di sini. Kita ubah normally close. Kemudian kita masukkan T5 di sini, T6-nya di sini, T7 di sini. Kita hubungkan dulu ya guys. Kita hubungkan dulu. Ternyata di sini salah, harusnya itu T6, kita masukkan T6 di sini, T7 di sebelahnya, terus kita ubah. Setelah itu kita ubah jadi normally close, Setelah itu selanjutnya yaitu kita hubungkan aja ya biar kita nggak bingung. T1 kan udah terhubung ya, tuh udah. Setelah itu ternyata kita terdapat kesalahan, seharusnya di sini kita tidak
memakai T4 di situ, melainkan di situ yaitu kita pakainya T5 di sini, dan sininya itu T6 taruh di sini, maaf ya saya salah. Kita kasih normally close, terus ini kita kasih T5 terus ini T6, kita ubah jadi normally close. Selanjutnya kita hubungkan, kemudian di sini itu T7, di sini itu T8, di sini itu T8. Sebentar. Di sini panggil lagi T7. Maaf tadi saya salah. Itu T8. Kita ubah normally close. Nah, selanjutnya setelah itu yaitu kita hubungkan T7 dan T8 normally close. Di bawahnya itu kita masukkan T9, dan di sebelahnya itu T10 atau TA. Kita ubah normally close. Selanjutnya kita hubungkan seperti ini ya. Dan yang terakhir yaitu kita masukkan T9 lagi dan juga TA. Kemudian kita ubah normally close, terus kita hubungkan. Setelah itu yaitu kita hubungkan seperti ini. Kita hubungkan semuanya ya. Hubungkan semuanya seperti ini. Jika semuanya sudah terhubung, maka selanjutnya yaitu langkah yang selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita katasin dulu ya. Ini seperti yang sudah jadi. Namun di sini saya masih lupa untuk memasukkan C1 di sini. Salah, nggak usah di atasnya. Kita ubah sebagai NC. Setelah itu kita masukkan C2 di sebelahnya dan kita ubah NC. Setelah itu kita masukkan C2 itu di situ dan diubah juga sebagai normally close. Rangkaian ini sudah selesai semuanya ya. Maka selanjutnya yaitu kita mensimulasikan rangkaian dengan mengklik tombol S di pojok kanan atas. Kita keluarkan indikator lampu dan indikator saklarnya, display input. Untuk pengecekannya yaitu kita pencet tombol run. Setelah itu kita klik kanan pada I2. Setelah itu terdapat indikator lampunya ya. Nah, lampunya sudah menyala. Lampu sudah berputar selama 1 kali. Q2, Q3 nyala, Q3, Q4 nyala, Q4, Q5 nyala, Q5 dan Q6 nyala.
Nah, udah berputar selama 2 kali putaran. Nah, ini merupakan putaran yang terakhir. Nah, lampu akan mati. Nah, setelah putaran yang ketiga, lampu itu akan mati secara otomatis. Kita pencet stop. Ya, segitu saja simulasi dari software Zelio 2. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.